Perkenalkan, nama saya Yolanda Brutariga dengan NIM 10230119. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan. Sebelumnya, apa itu pendidikan kesehatan? Pendidikan kesehatan adalah suatu gabungan pengalaman dalam belajar dalam mengaruhi motivasi, meningkatkan pengetahuan, dan meningkatkan literasi kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan di dalam bidang kesehatan. Adapun beberapa sasaran pendidikan kesehatan, yang pertama masyarakat umum, yang kedua masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, remaja, dan anak-anak. Ketiga, sasaran individu dengan teknik pendidikan kesehatan individual. Adapun beberapa prinsip pendidikan kesehatan, yang dari mana dapat kita ketahui pendidikan kesehatan bukan hanya pelajaran di kelas, tetapi merupakan kumpulan pengalaman dapat mempengaruhi pengetahuan sikap dan kebiasaan sasaran pendidikan. Yang kedua, pendidikan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri dapat mengubah kebiasaan dan tingkah laku sendiri. Ketiga, bahwa yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menciptakan secara agar individu, keluarga, atau kelompok dan masyarakat dapat mengubah sikap dan tingkah lakunya sendiri. Yang terakhir yaitu pendidikan kesehatan dikatakan berhasil bila sasaran pendidik sudah mengubah sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa teknologi pendidikan kesehatan, yang dimana yaitu simulasi klinis virtual, yang dimana penggunaan teknologi simulasi klinis virtual memungkinkan mahasiswa dan profesional kesehatan untuk berlatih keterampilan klinis dan berinteraksi dalam skenario kasus yang mensimulasikan lingkungan kesehatan yang nyata, yang dimana manfaatnya yang pertama menyediakan lingkungan latihan yang aman tanpa risiko terhadap pasien, kedua meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama dalam konteks praktik dan kesehatan kompleks. Yang kedua itu penggunaan aplikasi kesehatan. Aplikasi kesehatan dan teknologi digunakan untuk mendukung kolaborasi antar profesional dan pemantauan pasien, baik itu manajemen penyakit dan pertukaran informasi medis, yang dimana manfaatnya itu meningkatkan aksesibilitas data pasien secara real atau time. Yang kedua, meningkatkan koordinasi perawat dan komunikasi antar profesional. Adapun penggunaan media terbagi menjadi beberapa, yaitu media cetak, yang dimana media ini mengutamakan pasien visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambaran atau foto dalam tata warna. Yang termasuk dalam media ini adalah leaflet, flyer atau selebaran, flipkart, rubi atau tulisan pada surat kabar atau majalah, poster, foto yang mengungkapkan informasi kesehatan. Yang kedua itu media elektronik, yang dimana media elektronik merupakan suatu media yang bergerak dinamis, dapat dilihat dan didengar dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Contoh dari media elektronik adalah TV, radio, film, video, dan video animasi lainnya. Yang dimaksud dengan video yaitu menyampaikan informasi yang dapat didengar dan juga dapat dilihat. Terdapat satu contoh soal kasus yang dimana Dina merupakan ibu yang melahirkan 1 minggu lalu dan ia masih dalam tahap pemulihan. Pada saat Dina selesai melahirkan, ia langsung bisa menyusui bayinya, tetapi ASI yang ia keluarkan hanya sedikit. Ia pun pergi ke klinik untuk memeriksa, dan ia mengalami baby blues dengan gejala mudah tersinggung atau kesal, sering menangis, mudah merasa cemas, dan muncul perasaan tidak sayang kepada bayi yang baru ia lahirkan. Dalam kasus ini, sasaran proses pembangunan yang tepat adalah jawabannya D. Wanita, yang dimana kelompok tertentu menjadi sasaran pendidikan kesehatan karena rentan terhadap permasalahan kesehatan. Wanita sangat rentan memiliki permasalahan kesehatan, terutama wanita hamil dan wanita menyusui, karena pada periode tersebut mereka memiliki kebutuhan gizi yang lebih tinggi dan membutuhkan pemeliharaan kesehatan yang lebih tinggi dari wanita biasa. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yolanda Brutarigan dengan NIM 1020230119. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyakit kecacatan dan kematian. Pencegahan merupakan komponen yang paling penting dari berbagai aspek kebijakan publik, yang dimana sebagai contoh pencegahan kejahatan, pencegahan penyalahgunaan anak, keselamatan berkendara, banyak juga berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk kesehatan. Adapun modifikasi konsep pencegahan penyakit kecacatan dan kematian, yang pertama itu tahap pencegahan, kedua prioritas pencegahan, ketiga pencegahan, keempat pelayanan pencegahan.
Adapun penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan atau continuum of care yang pertama yaitu pelaksanaan deteksi dini PM atau PTM, kedua penyelenggaraan imunisasi, ketiga penguatan surveillance epidemiologi atau faktor resiko intervensi berbasis resiko kesehatan. Angka kesakitan atau morbiditas yang dimana morbiditas merupakan kesakitan, merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk selain moralitas atau angka kematian serta umum harapan hidup dari penduduk. Semakin tinggi angka morbiditas, berarti tingkat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka morbiditas atau kesakitan, menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang semakin baik. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Adapun moralitas yang dimana adalah ukuran jumlah kematian pada umumnya atau karena akibat spesifik. Pada suatu populasi atau skala besar suatu populasi per dikali satuan. Organisasi Kesehatan mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Dapat disimpulnya pentingnya pencegahan penyakit, kecacatan, dan kematian melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya pencegahan harus melibatkan berbagai aspek, termasuk edukasi masyarakat tentang faktor risiko, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, serta promosi gaya hidup sehat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan program-program yang efektif dan berkelanjutan. Adapun contoh kasus yang pertama yaitu seorang ibu berusia 34 tahun bernama Monica tinggal di sebuah kota Medan. Monica memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diabetes. Suatu hari ia merasakan sakit dada yang hebat dan mengalami kesulitan bernafas. Ia dibawa ke rumah sakit terdekat dan didiagnosis memiliki penyakit jantung koroner. Dalam kasus ini, apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah penyakit kecacatan dan kematian akibat penyakit jantung koroner? Pembahasan dalam kasus tersebut Monica dibawa ke dokter untuk mendapat perawatan dan pengawasan yang tepat adalah langkah yang tepat untuk mencegah kecacatan dan kematian akibat penyakit jantung koroner. Terima kasih.